wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dulu teman-temannya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya anak-anak. Ya Pak. Rizwa. Ya, Adil Pak. Rengga. Hadir Pak. Gilang. Nggak hadir dah Pak. Rizpi. Hadir. Ya, kada makan. Baiklah. Seperti yang sudah kita janjikan minggu kemarin, sekarang kita mempelajari tentang riwayat dan silsilah Sunan Kudus. Anak-anak, Bapak tahu enggak siapa Sunan Kudus itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Sunan Kudus ialah Tubuh. Wali Songo, itu orang yang menyebarkan agama di Pulau Jawa. Apa itu? Nah, sejarah beliau itu, beliau memiliki nama lengkap Ja'far Shiddiq. Lahir dari keluarga bangsawan dari Kerajaan Demak. Nah, beliau merupakan keturunan dari jalur Husain bin Ali, yaitu sampai nazabnya nanti ke Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtada, saudara kandungnya Sunan Ampel. Nah, sebelum meninggal, ayahnya adalah seorang senopati atau panglima kerajaan Demak. Nah, selain menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus ini diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak serta menjadi qadi atau hakim di kerajaan tersebut. Nah, ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shiddiq atau Sunan Kudus itu sendiri pindah ke kawasan Tanjung. Nah, kawasan Tanjung ini beliau tidak aktif lagi sebagai politik atau politikus dan fokus untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Nah, lalu strategi dakwah yang beliau usung adalah melalui pendekatan dan seni budaya. Nah, ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan beliau merangkulnya supaya mau memeluk Islam. Ya. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kudus tersebut, wilayah Tanjung ini kemudian berganti nama dengan Kudus. Nah, apa nama wilayahnya sebelum menjadi Kudus? Kudus. Tajuk. Nah, oke. Yang diambil dari kata Al-Quds. Nah, yaitu kota suci yang berada di Yerusalem. Karena itulah Sunan Kudus ini dikenal dengan, karena itulah Ja'far Shiddiq ini dikenal dengan Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima oleh masyarakat setempat. Nah, kita tahu masyarakat Indonesia ini
banyak yang menganut kebudayaan animisme dulunya. Nah, beliau memasukkan ajaran kebudayaan itu supaya bisa dimengerti oleh masyarakat Indonesia ya. Oke, selanjutnya. Nah, lalu buktinya itu terdapat di Masjid Kudus itu sendiri. Beliau membangun Masjid Kudus di masa dakwah beliau memiliki arsitektur yang unik. Nah, menara masjidnya berupa candi. Nah, Sunan Kudus berhasil mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, dan Buddha serta Tionghoa. Oke. Nah, selanjutnya selain itu Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah yang jauh seperti Hindustan hingga ke tanah suci Mekkah. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Makdim Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Nah, setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di Kudus, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus itu tutup usia. Tapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Nah, lalu makam beliau ini terletak di belakang Masjid Agung Kudus itu sendiri, berada di Jawa Tengah. Ya. Nah, itulah biodata atau biografi dan silsilah dari Sunan Kudus. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan anak-anak tugas. Silakan bentuk kelompok masing-masing dan silakan cari simpulkan apa yang Bapak ceritakan tadi. Terus ceritakan dengan singkat di depan. Nah, ya, tentang biografi Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq itu sendiri. Nah, baik. Ya, diberi waktu 15 menit untuk berdiskusi dan kelompok. Selanjutnya perwakilan bercerita di depan. Baik. Nah, baiklah anak-anak. Setelah berdiskusi, silakan perwakilan kelompok. Ya, itu kelompok A untuk menjelaskan dan menceritakan secara singkat ke depan. Dan untuk kelompok lain silakan perhatikan ya nak ya. Oke, dosen. Nah, mulai. Ja'far Shadiq lahir dari keluarga bangsawan kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu, Buddha melainkan merangkulnya pelan-pelan. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Baik, terima kasih kelompok A. Silakan tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, baiklah anak-anak, sudah dijelaskan tadi oleh kelompok A. Nah, silakan sekarang Bapak akan menambahkan sedikit. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari kehidupan dari Sunan Kudus ini. Yang pertama itu beliau mengembangkan agama Islam dengan cara yang begitu dinamis. Nah, artinya beliau tidak memaksa kehendak orang lain supaya bisa memeluk Islam. Nah, beliau juga mengembangkan agama Islam ini dengan sistem akulturasi seni dan budaya. Nah, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari sejarah singkat biografi Sunan Kudus ini. Nah, baiklah anak-anak Bapak, itulah kesimpulannya yang bisa kita ambil. Selanjutnya anak-anak, silakan ditutup bukunya dan kita siap
untuk istirahat. Nah, sekarang ketua kelas siapkan lagi dan baca hamdalah untuk menyelesaikan pembelajaran kita. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.